Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwa al-a'izza, ini banyak pertanyaan seputar penulisan Ibnun. Ibnun seperti kita ketahui diawali dengan hamzatul wasl. Tetapi kadang-kadang kita temukan Ibnun itu enggak pakai hamzatul wasl, artinya hamzahnya dibuang. Ada yang bertanya, kapan hamzahnya ibn itu harus dibuang? Dalam kaidah imla, hamzatul wasl yang ada pada lafaz ibnun itu harus dibuang manakala lafaz ibnun ini terletak di antara dua nama. Terletak di antara dua nama. Contohnya begini, hadara Zaid bin Amrin, ya. Hadara Zaid bin Amrin. Ibn di sini tidak menggunakan hamzatul wasl karena terletak di antara dua nama, Zaid dan Amr. Zaid ini anaknya, Amr ini bapaknya. Demikian. Jadi saya ulangi, hamzah yang ada pada lafaz ibn harus dibuang manakala kalimat ibnun ini terletak di antara dua nama. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, lafaz ibn ini harus mufrad. Harus mufrad seperti dalam contoh ibnu. Zaid bin Amrin. Zaid bin Amr. Lafaznya mufrad. Syarat yang kedua, secara i'rab ibn ini sifat bagi Zaid. Hadara Zaid bin Amrin. Ra'aitu Zaid bin Amrin. Marartu bi Zaid bin Amrin. Jadi ibn di sini i'rabnya sebagai sifat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Amr ini harus merupakan bapak bagi Zaid. Jadi isim yang kedua adalah bapaknya bagi isim yang pertama, Zaid bin Amrin. Atau kakeknya boleh, ibunya juga boleh, pokoknya orang tuanya. Lafaz yang sesudah ibn itu adalah orang tua bagi isim yang sebelum ibn itu. Syarat berikutnya yang keempat, syarat yang keempat, tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah antara ini ibn dan yang sesudahnya, ya. Tidak ada pemisah antara ibn dan yang sebelumnya. Seperti ini, Zaid bin Amrin. Antara bin dan Zaid tidak ada pemisah. Antara bin dan Amr juga tidak ada pemisah, ketemu langsung. Contoh lain misalnya kharaja Khalid bin Walid.
kharaja Khalid bin Walid. Ibn pada lafaz ini hamzah wasalnya dibuang. Karena apa? Ibn terletak di antara dua nama Khalid dan Walid dengan syarat-syarat 4 tersebut tadi ya. Ibnnya mufrad. Terus secara i'rab ibn ini menjadi na'at bagi Khalid. Terus Walid ini adalah bapaknya Khalid. Dan yang terakhir tidak ada pemisah antara ibn dan Khalid, dan tidak ada pemisah antara ibn dan Walid. Ketemu langsung. Mari sekarang kita latihan ya, menentukan apakah ibn pada jumlah berikut ini hamzahnya harus dibuang atau ditetapkan. Ibnu man anta, apakah hamzatul wasl di sini harus dibuang ataukah tidak? Tidak dibuang. Tetap ada ya. Kenapa? Karena ada di awal kalam, tidak terletak di antara dua nama anak dan bapak ya. Nah. Ana fallahun ibnu fallahin. Ana fallahun ibnu fallahin. Apakah ibn di sini harus dibuang hamzahnya ataukah tidak? Tidak dibuang. Harus tetap ada. Kenapa? Ya, karena fallah ini bukan nama. Artinya saya petani, anaknya petani. Ana fallahun ibnu fallahin. Karena dua isim ini bukan nama, maka ibnun harus tetap ada hamzatul waslnya. Berikutnya, Khalidun ibnul Walid. Khalidun ibnul Walid. Apakah hamzahnya ini dibuang ataukah tidak? Tidak dibuang. Ya, hamzahnya tidak dibuang. Tetapi harus ada. Kenapa? Karena ibnu di sini bukan sifat bagi Khalid, bukan na'at bagi Khalid. Ibnu di sini menjadi khobar. Khalid itu adalah putranya Walid. Jadi kalau ada orang bertanya, Ibnu man Khalidun? Ibnu man Khalidun? Anaknya siapa Khalid itu? Jawabannya Khalidun ibnul Walid. Khalid itu adalah putranya Walid. Jadi ibn di sini menjadi khobar. Oleh karenanya hamzah tetap ada. Karena syaratnya membuang hamzah itu ibn harus menjadi sifat. Nah. Kita lanjut. Ya. Uhibbul Hasana wal Husaina ibnai Ali. Apakah hamzatul wasl pada lafaz ibnai ini harus dibuang ataukah tidak? Tidak dibuang. Ya, tidak dibuang. Kenapa? Karena ibnai ini isim mutsanna.
isim mutsanna, sedangkan syaratnya membuang itu harus isim mufrad. Contoh berikutnya, Sayyidina Al-Hasan ibnu Sayyidina Ali. Sayyiduna Al-Hasan ibnu Sayyidina Ali. Ibnu apakah harus dibuang ataukah tidak? Misalnya Ja'a Sayyiduna Al-Hasan ibnu Sayyidina Ali. Apakah hamzah di sini harus dibuang ataukah tidak? Tidak dibuang, ya. Kenapa? Karena antara Ibn dan Ali ini dipisah oleh kalimat Sayyidina. Sedangkan syaratnya membuang itu harus tidak ada pemisah antara Ibn dan yang sesudahnya itu. Jadi saya ulangi, hamzahnya Ibnun harus dibuang ketika terletak di antara dua nama, namanya anak dan namanya bapak atau kakek atau ibunya. Tapi dengan syarat 4. 1, lafaz ibnun itu mufrad. 2, i'rabnya ibnun itu sebagai sifat. 3, isim yang sesudahnya itu adalah bapaknya atau kakeknya atau ibunya. Dan syarat yang keempat, tidak boleh ada pemisah antara ibn dan yang sesudahnya. Itu. Ra'aitu Utsman bin Affan. Ra'aitu Utsman bin Affan. Bin, lihat ibn di sini. Hamzahnya dibuang ataukah tidak? Ya, dibuang karena terletak di antara dua nama. Terletak di antara dua nama dengan 4 syarat tersebut di atas. 1, ibnnya tetap mufrad. Yang kedua, i'rabnya dia menjadi sifat bagi Utsman. Yang ketiga, Affan ini adalah abahnya Utsman. Dan syarat yang keempat, tidak ada pemisah antara ibn dan Affan itu. Berikutnya kita latihan lagi. Ana Hasanu bin Muhammadin. Perhatikan. Ana Hasanu bin Muhammadin. Ibnun, hamzahnya di sini harus dibuang apa tidak? Ya, harus dibuang. Harus dibuang. Kenapa? Ya, karena dia terletak di antara dua nama dengan syarat-syarat 4 tadi itu. Maka hamzahnya harus dibuang. Ana Hasanu bin Muhammadin. Jadi demikian yang terkait dengan membuangnya hamzatul wasl. Nanti ada lagi tempat di mana hamzah wasl harus dibuang dari lafaz ibn. Di antara tempat membuangnya hamzatul wasl dari lafaz ibn adalah saat ibn itu kemasukan ya nida. Ya nida. Wahai putra Adam, masalah. Wahai putra Adam,
begini. Ya bana Adam. Ya bana Adam. Ya. Wahai putra Abdullah. Ya bana Abdillah. Ya bana Abdillah. Jadi hamzahnya ibn itu dibuang karena kemasukan yaul nida. Itu termasuk hamzah yang harus dibuang dari lafaz ibn. Difaham sudah ya? Mudah-mudahan keterangan yang sedikit ini dapat dimengerti dan bisa dipraktekkan langsung nanti. Jadi kalau menulis bin harus tahu binnya ini hamzahnya harus tetap apakah harus dibuang. Ya. Perhatikan contoh di papan tulis ini. Ja'al ustadu Hasanu bin Muhammadin. Ja'al ustadu Hasanu bin Muhammadin. Hamzatul wasl di sini itu harus tetap ada sekalipun terletak di antara dua nama. Kenapa? Karena ini di awal garis. Kata para ahli ulama imla, kalau ibn itu ada di awal garis, maka ibn harus hamzahnya harus tetap ada sekalipun terletak di antara dua nama. Ini penting ya. Jadi ja'al ustadu Hasanu ibnu Muhammadin. Jadi kalau ibn ada di awal garis, sekalipun terletak di antara dua nama, hamzahnya tidak boleh dibuang. Yang terakhir, perhatikan Ali bin Abi Thalib. Misalnya Ja'a Ali bin Abi Thalib. Perhatikan lafaz Ali. Mestinya lafaz Ali ini bertanwin. Mestinya lafaz Ali ini bertanwin. Aliun. Mestinya Ja'a Aliun. Karena dalam kaidah isim itu harus bertanwin kecuali ada alnya atau menjadi mudhaf. Ini tidak ada alnya, tidak ada mudhafnya. Tetapi kenapa tidak pakai tanwin? Kata ulama, lit takhfif, untuk meringankan bacaan saja. Jadi alasannya itu untuk keringanan bacaan, biar lebih mudah di lisan. Ja'a Aliyu bin Abi Thalib, itu jauh lebih mudah daripada Ja'a Aliyun ibnu Abi Thalib dan sebagainya. Aliyu, ya. Jadi saya ulangi, isim yang sebelum bin ini harus dibuang tanwinnya lit takhfif. Contoh, ini huwa Hasanu bunu, tidak boleh Hasanun, tidak boleh, harus dibuang tanwinnya. Huwa Hasanu bunu Muhammadin. Kalau ditanya kenapa dibuang, bukan karena mudhaf, bukan, lit takhfif. Alasannya lit takhfif, untuk meringankan bacaan saja. Hasanu ya, kemudian ibnu menjadi sifatnya Hasanu, mengikuti Hasanu i'rabnya. Demikian pelajaran kita pagi ini tentang kaidah hamzatul wasl yang ada pada lafaz ibn, apakah ditetapkan ataukah dibuang. Semoga
dapat dimengerti dan bisa tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa yang ini ada hamzatul wasalnya ibnun, sedangkan itu enggak ada hamzatul wasalnya, hanya bin saja. Sekarang sudah menjadi jelas bagi antum rahasianya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.